Halo penonton Cokro TV, kembali dalam acara program Tadarus Ramadan. Acara ini merupakan program pencerahan dari Pergerakan Indonesia untuk Semua kerjasama dengan Cokro TV. Dan saat ini kita masih bersama Dr. Syafiq Hasim. Kita akan membahas masih tentang sebenarnya fenomena hijrah terkait pilihan ekonomi umat nih. Jadi sekarang misalnya sedang tren yang namanya bank syariah untuk menghindari misalnya riba, haramnya riba. Atau misalnya ada perumahan syar'i, perumahan islami. Ini menarik untuk kita bahas ya Mas Syafiq. Kita sapa dulu Mas Syafiq. Assalamualaikum Mas Syafiq. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini masih terkait dengan yang kita bahas sebelumnya soal tren hijrah, dan ini adalah salah satu gaya hidup nih ceritanya Mas Syafiq soal pilihan hidup yang bebas dari riba, dan salah satunya adalah soal bank syariah. Nah, menurut Mas Syafiq gimana nih melihat fenomena itu? Ya, ini memang fenomena yang visible ya di depan kita. Tidak banyak orang, tapi cukup ada beberapa kalangan yang keluar dari pekerjaannya di bank, kemudian tidak mau menabung di bank, dan bahkan ada yang tidak mau menabung di bank syariah juga. Bahkan sama sekali namanya bank itu dihindari ya. Dihindari, bahkan ada seperti itu. Nah, memang di dalam Al-Quran riba itu dilarang. Tapi persoalannya adalah apakah praktek bank kita masuk dalam kategori riba atau tidak, kan seperti itu. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat ya, dan di kalangan ulama cendekiawan Muslim baik klasik maupun modern sudah membicarakan masalah ini. Pendapatnya ada dua, yaitu pendapat yang pertama adalah memang menganggap riba itu dilaksanakan di dalam praktek bank. Tidak hanya di Indonesia, tapi di tempat lain. Tapi ada yang mengatakan bahwa praktek bank kita itu tidak masuk dalam kategori riba. Alasannya sangat sederhana. Alasannya juga riba itu adalah apabila bunga itu ad'afan mudha'afa, berlipat-lipat ya dari kapital atau dari utang kita. Praktek dari simpan pinjam di bank atau lain sebagainya itu menurut sebagian kalangan itu belum masuk dalam kategori riba. Ya, Said Al-Asmawi misalnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh bank modern ini tidak masuk dalam kategori riba yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Gitu. Kalau tidak salah, Kiai Maimun Zubair ya, Kiai Maimun Zubair juga menganggap bahwa ya kalau mau menyimpan bank di bank konvensional atau bank-bank yang ada ya simpan saja. Beliau nampaknya tidak melihat bahwa bank yang ada di depan kita ini masuk dalam kategori riba, karena riba ini salah satu definisi yang ada di dalam Al-Quran ya, bukan hadis lagi, tapi di dalam Al-Quran itu ad'afan mudha'afa, berlipat-lipat dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagi kita itu sebetulnya adalah mengetahui latar belakang mengapa ini disebut riba dan mengapa ini tidak bisa disebut riba, dan mengapa Al-Quran dan Islam itu melarang riba dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari secara tuntas gitu. Jadi gimana itu? Kalau misalnya Mas Syafiq boleh jelaskan latar belakang dari kenapa Islam itu begitu sangat mengharamkan riba? Ya, ini kan karena dengan ekonomi riba itu kan menyulitkan si peminjam gitu, menyulitkan pihak yang lain karena dibebani dengan beban yang tidak sewajarnya. Gitu. Ada mekanisme-mekanisme yang diatur ketika orang menanamkan modal dan meminjam modal dan sebagainya, itu sebetulnya ada mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh fikih ya, oleh fikih tentang pembagian modal dan sebagainya. Karena itu sudah ada,
maka praktek riba yang banyak merugikan ke kalangan karena berlipat-lipat tadi itu tidak diperbolehkan oleh Al-Quran atau oleh Islam. Itu alasan sosial ekonominya seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kecenderungannya pemahaman riba itu bukan hanya pada misalnya pelaku yang bertransaksi ya, tapi juga kayaknya terkait dengan tadi disampaikan misalnya bahkan untuk bekerja di bank aja yang istilahnya itu kan nggak ada keterkaitan kan dengan transaksi gitu, mereka cuma cari nafkah aja gitu, itu aja kan diharamkan gitu. Ya, itu berpikir yang sangat simplistik ya menurut saya. Cara berpikir yang sangat simplistik gitu. Tidak mempelajari aspek-aspek yang mendalam dan paling penting adalah bahwa di dalam Islam itu ada fiqhul ikhtilaf, ada fikih perbedaan pendapat gitu. Kalau mempelajari fikih perbedaan pendapat, semestinya konstruksi kita tentang bank syariah itu ya biasa aja gitu. Makanya sekarang ini kalau saya lihat, meskipun ada promosi dan dukungan negara terhadap bank syariah, tapi konstruksinya itu dibuat terbuka, inklusif. Karena itu merupakan pesan dari banyak kalangan gitu, bahwa bank syariah itu tidak menegasikan bank konvensional. Jadi ya sama-sama hidup itu sebagai salah satu sistem bank, orang boleh memilih saja, terserah. Ya, gitu. Sebagai alternatif gitu. Ya, itu terserah memilih. Itu kalau saya lihat dan saya amati ya pernyataan Pak Jokowi atau pernyataan Pak Kiai Ma'ruf itu lebih pada bahwa sistem bank syariah ini adalah sistem yang ada juga dan bisa juga digunakan untuk menggerakkan ekonomi negara. Kalau dulu kan kecenderungannya karena ada bank syariah maka bank konvensional jangan dipakai seperti itu. Sekarang tidak seperti itu. Tidak saling menegasikan ya. Tidak saling menegasikan gitu. Karena pergerakan bank ini memang luar biasa gitu. Dalam pengertian bahwa menjadi potensi ekonomi umat itu ada kalau bank itu terbuka, gitu. Kalau bank itu inklusif, ya dari sistem sistem simpan pinjamnya atau bahkan dari segi rekrutmen nasabahnya, bahwa yang boleh menyimpan bank itu ya semua orang boleh menyimpan bank itu, tidak dipandang agamanya apa atau terbuka. Dan fenomena di negeri-negeri maju, bahkan sekarang bank itu zero interest. Mereka nggak make ini bank syariah dan sebagainya seperti di bank-bank di Eropa ya, di Swiss atau di Jerman atau bahkan di Jepang gitu. Kecenderungannya praktek bank sekarang itu adalah semakin mempersempit bunga gitu. Itu seperti itu tanpa menyebut bahwa itu syariah. Ini adalah mekanisme ekonomi biasa sebetulnya. Ya, untuk menarik ini kan klien atau konsumen kan sebenarnya nasabah ya. Nah, sebenarnya kalau ini mungkin pertanyaan terakhir. Sebenarnya apa sih kalau di kita ini kan bedanya antara bank konvensional dengan bank syariah itu, Mas Syafiq? Apa benar misalnya dalam bank syariah itu tidak ada bunga lah gitu istilahnya? Ya. Yang dianggap riba ya, pemahaman awam itu. Kalau saya mendengar banyak informasi dari teman-teman yang bertransaksi dengan memakai misalnya KPR dan sebagainya, sebetulnya sama aja gitu. Sama aja. Ada tetap namanya bukan bunga ya. Saya tidak tahu persis diberi istilah apa, tapi kita sebagai peminjam itu tetap membayarkan persentase tertentu ya kalau kita meminjam uang di bank itu. Gitu. Nggak ada, secara ekonomi kan nggak ada bank yang mau rugi.
baik bank syariah maupun bank konvensional itu nggak ada kan, yang mau. Katanya istilahnya kan kalau dalam bank syariah itu istilahnya banyak Arab-Arabnya gitu loh. Sehingga kan ya yang membedakan transaksi di depannya mungkin. Betul. Iya. Transaksi di depannya. Saya tidak pernah menggunakan bank syariah untuk pinjam-meminjam dan sebagainya, tapi banyak kalangan misalnya KPR atau pinjam untuk modal dan lain sebagainya itu hampir sama mekanismenya gitu. Biar bagaimanapun ini kan kehidupan ekonomi, dan kehidupan ekonomi itu rasional. Dan saya kira nanti suatu saat bank syariah itu juga akan sangat rasional. Betul. Oke, pemirsa Cokro TV, saya kira memang betul yang disebutkan tadi di akhir oleh Mas Syafiq bahwa dalam berhubungan sosial ini memang yang dibutuhkan adalah kerasionalitasan kita. Jadi maksudnya baik dan buruk, jelek atau apapun itu kan kita yang punya pilihan bebas gitu. Jadi mungkin soal apa yang tadi bilang soal hal mau pakai bank syariah atau mau pakai bank konvensional itu ya tergantung dari pemirsa Cokro TV ya. Tapi tadi kita punya gambaran bahwa baik bank konvensional atau bank syariah di era sekarang ini itu tidak dinegasikan gitu. Oke, itu aja Mas Syafiq, saya kira pembahasan kita soal bank syariah, dan mungkin pemirsa Cokro TV juga harus pintar-pintar terkait yang tadi dibilang soal tren hijrah itu, lagi-lagi soal pilihan kita memilih ke jalan kehidupan kita yang benar, jangan menjadi yang tersesat. Itu aja, terima kasih Mas Syafiq, pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi pada episode Tadarus Ramadan berikutnya. Salam.